Kejadian 5 ayat 1 sampai dengan 32. Di sini Lembaga Alkitab memberikan judul Keturunan Adam. Demikian sabda Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Matusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Matusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Matusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Matusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Matusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak lelaki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan.
Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan dituntun dengan tema garis keturunan yang diberkati Allah. Pernahkah kita berpikir bahwa keburukan atau kebaikan dapat menular turun-temurun dalam garis keturunan kita? Dalam hal ini kita dapat dengan jelas membandingkan garis keturunan Kain dengan garis keturunan Set. Kain setelah melakukan pembunuhan kepada adiknya Habel, namun tidak mengalami pertobatan. Dan hal yang sama terulang kembali dilakukan oleh Lamek yang membunuh laki-laki dengan aturan hukumnya sendiri, yang merasa apa yang dilakukan sama seperti Allah lakukan kepada Kain. Yang pada intinya adalah ketika sebuah dosa tidak dibereskan dalam sebuah garis keturunan, tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terulang kembali. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam garis keturunan Set. Dijelaskan dalam pasal ini, semua keturunan Set adalah pribadi yang baik. Terlebih secara khusus adalah Henokh, yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Hubungan yang baik dengan Allah menjadikan Henokh pergi tanpa mengalami kematian. Ia diangkat oleh Allah. Selain Henokh, tokoh yang terkenal adalah Nuh, anak dari Lamek. Lamek di sini bukanlah Lamek dari garis keturunan Kain. Nuh dikatakan anak yang akan memberi penghiburan atas tanah yang telah dikutuk oleh Allah. Dari garis keturunan ini dapat kita ambil sebuah perenungan. Yang pertama, warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk garis keturunan kita saat ini? Apakah warisan kebaikan atau justru warisan keburukan? 2. Sudahkah kita membereskan masa lalu kita yang penuh dengan dosa ke dalam pertobatan kepada Allah? 3. Sudahkah kita hidup seperti Set yang bersekutu dengan Allah dan menularkan itu kepada garis keturunan kita? Maka berhati-hatilah dalam memberi teladan dan pengajaran kepada keluarga kita, karena itu akan menentukan warisan seperti apa yang nantinya akan kita tinggalkan. Kiranya Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk dapat memberi warisan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Serta kita akan memohon kepada Tuhan agar garis keturunan kita selalu memiliki kedekatan dengan Tuhan dan menjadi saksi-saksinya yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu lagi di renungan selanjutnya.